Wujud nyata dari rapuhnya industri pariwisata massal itu adalah pandemi sebagai pembelajaran. Semua masyarakat Nusa Penida kelimpungan pada pandemi itu terjadi. SDM itu harus disiapkan dengan baik karena percuma ketika program-program atau sesuatu kemajuan itu masuk di Bali tanpa diimbangi SDM yang mumpuni untuk bisa menerima kemajuan itu akan percuma. Karena ketika kemajuan masuk, ketika program besar itu ada, terutama hari ini program infrastruktur, tapi tidak diimbangi dengan pembangunan SDM, kita hanya akan jadi penonton. Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya Devi di channel Gema Bali. Karena channel Gema Bali ini akan membahas seputar isu, peristiwa, tokoh, kebijakan, serta banyak hal tentang Bali. Karena berbagai peristiwa dan isu menarik seputar Bali ini emang hangat diperbincangkan secara lebih mendalam. Nah, kali ini saya bersama pemuda Bali asal Klungkung, Ikadek Nova Smadi. Beliau merupakan Ketua STT Banjar Suane dan Ketua Yoane Kecamatan Nusa Penida. Nah, beliau Nova ini juga sedang menempuh pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Swastiastu, Bli. Swastiastu, Devi. Ya ampun, kabarnya, saya rasa ini kabarnya baik karena senyumnya juga sungguh sumringah hari ini. Astungkare selalu baik. Astungkare. Bli, bisa diceritakan nggak kesibukannya Bli sebagai Ketua STT atau Ketua Yoane ini yang di Nusa Penida? Untuk hari ini, saya memang selaku Ketua Paikatan Yoane tingkat kecamatan ya di Nusa Penida, sekaligus juga sebelumnya sebagai Ketua STT yang sebulan lalu baru diganti. Oh, siap. Sebulan lalu baru diganti, cuma masih aktif karena memang sebagai mantan ketua ya tetap harus mendampingi teman-teman STT dan masih juga aktif gitu. Dan bulan Juni nanti kita juga ada perayaan HUT STT. Gitu. Selain itu juga seperti yang Devi sampaikan tadi, saya juga aktif masih kuliah ya, masih kuliah di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, ngambil jurusan Magister Ilmu Komunikasi. Dan selain itu juga saya masih punya juga komunitas, komunitas anak muda yang saya kasih nama Loka Muda gitu. Nah, di komunitas itu sih saya penasaran ya, Bli ya. Kalau kuliah ini masih proses semester berapa? Masih semester 4 dan lagi sedang proses nyusun tesis. Oke, semoga lancar ya. Tapi saya penasaran soal komunitas Bli yang tadi. Kalau STT Yoane saya rasa ini hal yang biasa diperbincangkan di Bali. Tapi soal komunitas Bli, komunitas apa yang Bli ikuti dan apa aja sih aktivitas Bli di komunitas itu? Jadi ini namanya komunitas Loka Muda ya. Namanya komunitas Loka Muda. Itu dibentuk tahun 2019. Baru berarti ya? Ya lumayan baru lah ya, sebelum pandemi lah. Itu dibentuk sebelum pandemi, tapi proses program, kita punya program itu di tahun 2020, di pas pandemi gitu. Nah, komunitas ini dibentuk dari kegiatan program Belajar dari Timur namanya. Belajar dari Timur yang diinisiasi oleh Teras Mitra bersama salah satu NGO yang namanya GIF-SGP. Ada Small Grant Program yang memang sebuah NGO yang berasal dari luar yang mendanai program-program untuk pengembangan atau pemeliharaan di wilayah di pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim. Karena memang yang lebih terdampak dengan perubahan iklim itu pasti pulau-pulau kecil karena sumber dayanya terbatas, khususnya sumber daya air kan kalau pulau kecil. Contoh juga di Pulau Semaung dan Nusa Penida itu sendiri itu. Jadi kami mengikuti pelatihan waktu itu 11 orang itu berasal dari berbagai daerah sebenarnya. Awalnya yang dari Bali itu ada 4. Dari Gianyar 1, kemudian dari Nusa Penida 3 orang. Termasuk Tiang sama teman di Desa Tiang itu. Sisanya teman-teman ada dari Lombok, dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah gitu, yang kemudian ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan itu untuk melatih kita mencari, karena kita programnya memang Belajar dari Timur, khususnya untuk Pulau Nusa Penida, kita diajak berkeliling di Nusa Penida. Ya, pada dasarnya saya sudah sering berkeliling ya, gitu sama teman-teman yang lain untuk mencari permasalahan apa saja sih sebenarnya yang harus
atasi di Nusa Penida itu sendiri. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang kita gali, akhirnya kita susun dalam bentuk proposal program yang nantinya akan kita ajukan ke SGP sebagai pendonor dana untuk mendanai program yang kita usulkan tersebut. Gitu. Kemudian akhirnya muncullah beberapa program setelah proses penyaringan dan seleksi segala macam. Yang menjadi fokus adalah 2 program untuk Lokamuda, yaitu program pengembangan ekowisata desa dan juga social enterprise atau usaha sosial yang memang tujuannya untuk membuat program yang kita susun ini bisa berkelanjutan, istilahnya sustainable lah untuk kita jalankan di Nusa Penida. Itu sih yang terkait dengan Lokamuda. Nah, hari ini yang jalan masih di program ekowisata beberapa kali. Kemudian kita juga fokus di usaha. Dan dalam hal ini usaha yang kita susun adalah pangan lokal. Yaitu karena Nusa Penida ada banyak nelayan, nah kita ambil pengelolaan ikan menjadi produk olahan jadi berupa sambal gitu. Nah, Beli ini kan lebih menggalakkan soal ekowisata. Apakah ini ada hubungannya dengan Nusa Penida yang dikenal sebagai tujuan pariwisata atau gimana, Beli? Salah satunya itu. Yeah. Nusa Penida memang hari ini menjadi daya tarik wisata yang cukup menarik, dan teman-teman bisa cek juga ketika teman-teman browsing di internet, cek aja nama Nusa Penida, pasti yang keluar paket wisata. Ya, itu yang teratas pasti. Bukan hal-hal tentang tentang kehidupan lokal Nusa Penida, itu nggak ada. Itu mungkin jauh ya. Pasti yang pertama muncul itu pasti harga tur ke Nusa Penida, trip ke Nusa Penida bagian timur, apa lain sebagainya. Saya ngecek juga paket 3 hari 2 malam gitu. Nah, ya gitu-gitu. Itu yang sering muncul tentang Nusa Penida. Pariwisata yang notabene itu adalah pariwisata massal. Yeah. Kenapa kemudian kami berpikir ekowisata menjadi sebuah program yang kami laksanakan? Karena awalnya kita berkeliling, kita juga tahu kan di pelatihan itu kita diberikan pemahaman tentang pariwisata hari ini secara umum di Bali yang ditakutkan juga akan mengalami masalah yang sama seperti di Nusa Penida, yaitu pariwisata massal atau istilahnya mass tourism. Nah, mass tourism ini memang secara ekonomi membuat pergerakan ekonomi di Nusa Penida itu meningkat. Akan tetapi ada beberapa aspek yang kemudian akhirnya menghilangkan ciri khas Nusa Penida itu sendiri. Termasuk ke dalamnya ada permasalahan lingkungan juga. Yeah. Nah, awalnya, boleh saya cerita sejarah sedikit, di Nusa Penida itu mata pencarian untuk masyarakatnya awalnya adalah pertanian lahan kering. Karena di Nusa Penida itu tidak ada sungai. Adapun mata air itu tidak melewati permukiman penduduk. Dia langsung jatuh dan pasti adanya dekat pantai. Gitu. Dan di bawah tebing dan aksesnya cukup sulit gitu. Nah, jadinya yang ada adalah pertanian lahan kering seperti jagung yang musiman, nunggu musim hujan. Kayak kacang, kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu di tahun 83-an itu diperkenalkan rumput laut. Nah, rumput laut itu karena wilayah pesisir Nusa Penida bagian utara sampai ke timur timur laut itu relatif cukup dangkal. Artinya masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Akhirnya masyarakat turun beralih profesi ke pertanian rumput laut gitu. Sebagian ya gitu. Sebagian besarnya juga lebih banyak merantau karena memang mencari penghidupan di Nusa Penida agak sulit. Nah, semenjak tahun 83 hingga tahun 2000 terakhir 2016 masih banyak ya rumput laut. Masuklah kemudian pariwisata. Gitu. Masuk pariwisata, kegiatan pariwisata itu dianggap lebih mudah dikerjakan. Tidak tidak berpanas-panasan lah ya. Tidak perlu usaha yang lebih untuk mencari uang yang lebih banyak. Orang petani rumput laut tuh yang banyak beralih itu beranggapan gini. Saya bekerja di rumput laut, di bawah saya dingin, di atas saya panas gitu. Yeah. Tapi hasilnya nggak terlalu bisa membantu karena memang waktu itu masih ya selain memang aspek tengkulak dan sebagainya, memang kerja keras lebih
dibutuhkan di situ dan hasilnya nggak seberapa. Nah, masuk pariwisata berbondong-bondong lah kemudian masyarakat beralih ke dunia pariwisata. Yang dirasa akan memperbaiki kehidupannya secara Iya, moral. secara umum yang gini. Memang hasilnya cukup lumayan, tapi tidak semua lapisan masyarakat itu menikmati. Oke. Nah, kemudian rumput laut ditinggalkan, kemudian beralih ke pariwisata dan sialnya masyarakat itu berfokus wisata cuma untuk mencari keuntungan. Tadinya masalah-masalah yang timbulkan itulah tadi mass tourism itu akhirnya mengenyampingkan ciri khas Nusa Penida dan juga menyampingkan permasalahan lingkungan itu sendiri. Gitu. Sehingga akhirnya program ekowisata ini kami sebagai solusi lah untuk mengatasi itu. Karena memang ini adalah bentuk dari sustainable tourism tanpa menghilangkan ciri khas. Gitu. Karena paket wisata atau daya tarik wisata itu lebih kepada edukasi. Bagi ada program, paket program itu mengajak wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat atau tempat-tempat masyarakat yang beraktivitas layaknya orang Nusa Penida. Yaitu pertama kita ajak ke lahan pertanian, lahan kering. Ya. Ada ya kita coba sekarang selain apa namanya, sekarang kan ada jagung, ketela, tapi yang fokus kita olah itu ada juga kunyit. Nah, kita ajak atraksi untuk mengolah kunyit menjadi jamu, kemudian produk-produk makanan Nusa Penida dari hasil pertanian. Gitu. Kita kemudian memberikan penjelasan. Karena pariwisata pada dasarnya menurut perspektif Tiang dan teman-teman itu apa namanya? Itu edukasi dan pengalaman. Ketika pariwisata cuma untuk apa namanya? Menikmati nilai ekonomi dan hanya menikmati spot, kita tidak tahu di belakangnya orang menyajikan sesuatu di depan panggung, di balik layarnya seperti apa yang dikorbankan. Seharusnya, nah inilah ekowisata ini mengatasi itu gitu menurut kami. Kemudian kita juga ajak ke paket rumput laut. Nah, secara tidak langsung ketika pariwisata masuk, aktivitas rumput laut tetap berjalan. Ketika pariwisata masuk itu sebagai bonus sebenarnya. Sebagai bonus bahwasanya ada tambahan nih dari sisi pariwisata. Selain untuk tamu, kita dapat memberikan edukasi. Dari sisi petani, dia ada penghasilan tambahan. Tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama mereka ke dunia pariwisata yang mungkin bukan menjadi keahlian mereka. Mereka tetap dapat menikmati hasil dari pariwisata tanpa meninggalkan kegiatan utama mereka. Nah, permasalahan di mass tourism itu. Ketika ada konsep pariwisata mengatur trip, spot pantai, masyarakat berbondong-bondong ke sana, gitu. Ya, yang mampu, yang bisa dan mempunyai keahlian di bidang itu. Yang petani rumput laut yang udah tua-tua dapat apa? Kalau mereka tinggalkan itu jadinya. Sehingga tetap petani rumput laut itu tetap ada, tetap mereka bisa beraktivitas dan wisata itu bonus, gitu. Nah, contohnya akhirnya ketika apa namanya wujud nyata dari rapuhnya industri pariwisata massal itu adalah pandemi. Sebagai pembelajaran, semua masyarakat Nusa Penida kelimpungan pada saat pandemi itu terjadi. Kayaknya masyarakat Bali juga ya? Iya, tetapi tidak dengan masyarakat petani rumput laut di Nusa Penida. Itu masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan rumput laut, permintaan rumput laut tetap ada karena itu kan sumber pangan juga. Karena industri di pandemi yang masih bertahan kan pangan. Industri pangan, produk rumput laut itu masih tetap dicari dan harga meningkat di pandemi. Makanya petani rumput laut pada saat itu mendapat penghasilan yang cukup tinggi, ditambah dengan ada tambahan program asupan bantuan dari pemerintah. BLT itu ya? Iya. Jadi mereka yang sebagai petani rumput laut, jadi dua kali lipat dong. Penghasilan nggak hilang, dapat bantuan lagi, penghasilan juga lebih meningkat. Nah itu, ekowisata itu mengurangi kemungkinan dari rapuhnya pariwisata massal. Itu mereka tetap bekerja di sektor mereka. Wisata itu bonus, bukan utama sebenarnya. Seharusnya seperti itu, gitu sih. Kita ajak teman-teman bergerak untuk contoh sederhana ya di program Tiang waktu di Lokamuda itu kita mengajak teman-teman untuk bersama-sama membersihkan lingkungan kan. Kita kan dari awal memang fokus ke situ dulu. Karena percuma kita ngajak wisatawan tapi lingkungan kita tidak terawat dengan baik gitu.